Pemirsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Memiliki letak yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, perkembangan Kota Batam dari tahun ke tahun selalu meningkat signifikan. Masifnya pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan kontainer, bandara internasional hingga pelabuhan penumpang, membuat pertumbuhan ekonomi Kota Batam meroket setiap tahunnya. Hal ini juga didukung dengan adanya beberapa kawasan ekonomi khusus atau KEK di wilayah Batam, seperti KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aeroteknik, dan KEK Kesehatan. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,02% atau naik dibanding tahun 2022 dengan angka 6,8%. Pertumbuhan ekonomi Batam juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar di angka 5%. Pertumbuhan ekonomi Batam yang positif mendapat respon baik dari pelaku usaha. Pertumbuhan tersebut membuktikan Kota Batam masih menjadi primadona untuk berinvestasi. Pengusaha optimis pertumbuhan ekonomi Batam masih bisa lebih tinggi lagi, bahkan bisa di atas 10%. Pasalnya, Kota Batam memiliki banyak kekhususan dan kelebihan dari sisi geografi dan regulasi. Keyakinan tersebut bukan tanpa dasar. Kota Batam pernah mencatat pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 10%. Hal itu terjadi saat tahun awal Batam dijadikan kota dan memiliki kewenangan penuh langsung di bawah Presiden. Pertama kita butuhkan investor besar. Katakanlah seperti kalau sekarang kita bicara mengenai EV, electronic vehicle, itu kan miliknya besar-besar semua. BYD, kemudian Elon Musk. Dan kalau BYD dan Elon Musk mau investasi di satu negara, biasanya mereka tidak ke daerahnya, tetapi langsung ke presiden. Oleh karena itu, kita ingin bahwa Batam pun langsung kendalinya di bawah presiden, walaupun mungkin eksekusinya melalui yang lain tidak apa-apa, tetapi inilah yang kita harapkan supaya perhatian itu full. Apa persoalan yang ada di Batam bisa di-addressing atau diselesaikan oleh pemerintah pusat, sehingga investor-investor besar seperti Elon Musk dan BYD dan lain-lain itu bisa melihat investasinya nyaman dan apa yang mereka rencanakan bisa tereksekusi dengan baik, baik untuk memperoleh perizinan maupun dalam dukungan-dukungan yang lain. Perkembangan Kota Batam juga sangat dirasakan warga. Banyaknya pembangunan infrastruktur dan industri membuat lapangan pekerjaan menjadi terbuka dan masyarakat terlibat dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, masyarakat menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat bagus, sehingga mampu mengurangi kemacetan, terutama di jam berangkat dan pulang kerja. Adanya pelebaran jalan hingga 5 jalur membuat jarak tempuh menjadi lebih singkat. Yang saya rasakan sih sekarang lebih lancar sih. Saya kan di sini udah hampir 20 tahun ya. Jadi kalau dulu itu kan paling 2 jalur, ada yang cuma 1 jalur yang bisa senggol-senggolan. Sekarang 5 jalur. Jadi saya udah ngerasa kayak apalagi kalau saya pakai kendaraan roda 4 itu lebih lancar lah, lebih. Kalau dulu mungkin dari rumah saya Batam Center ke Nagoya itu bisa memakan waktu mungkin karena macetnya mungkin 1 jam. Sekarang mungkin saya bisa tempuh 20 menit. Itu karena memang luasnya jalan yang udah dibangun sekarang. Kemajuan Kota Batam juga membuat warga bangga. Berbagai fasilitas dan infrastruktur yang sangat baik diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Mari kunjungi Kota Batam dengan infrastruktur yang luar biasa saat ini. Pelebaran jalan yang luar biasa, bandara yang renovasi luar biasa, pelabuhan saat ini hanya dengan teknologi yang canggih, tidak lagi banyak stempel-stempel. Hari ini Batam, kota baru yang perlu dikunjungi seluruh mancanegara di dunia, khususnya di Indonesia. Dari Batam, Agus Faturrohman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.